Referensi dari Davina dengan NIM H02231117 di sini akan memberitahu bagaimana tutorial untuk georeferencing dan juga digitasi. Yang pertama-tama yaitu add data dengan cara klik kanan layar, add data dan cari file unduh yang telah di-download untuk bahan georeferencing. Di sini masukkan 2 file yang telah di-download. Ini yang pertama, lalu masukkan lagi file yang telah di-download karena ini saya sudah masukkan, jadi ini tutorial saja. Lalu add lagi dan jadilah seperti ini. Selanjutnya, atur koordinat sistem dengan cara klik kanan pada layar, properties, koordinat sistem, dan pilih WGS 1984 UTM Zone 49S, lalu OK. Setelah itu, pilih salah satu checklist salah satu, dan sesuaikan georeferencing pada peta yang di checklist. Setelahnya, zoom to layar, tambahkan georeferencing melalui add control point dan sesuaikan pada peta di mana titik pertama yaitu berada di pojok kiri atas. Sesuaikan kursor pada perpotongan garis yang paling atas dan klik kanan input DNS of longitude and latitude. Sesuaikan dengan angka yang berada di sini. Longitude yaitu yang menurun agak dan latitude yang mendatar. Kita ganti angkanya sesuai dengan angka yang tertera. Di sini di bagian E dan juga S lalu di OK. Setelahnya lanjut ke titik kedua. Titik kedua berada di pojok kanan atas. Zoom terlebih dahulu. Lalu tempatkan kursor pada perpotongan garis paling pojok atas ini. Klik kanan input DNS dan sesuaikan angka yang ada di peta. Selanjutnya ganti angka. Setelah itu di OK. Lakukan cara yang sama pada titik 3 dan 4. Titik 3 berada di pojok kanan bawah. Tepatnya di sini. Sini. Lalu add control point. Akan kursor pada perpotongan garis. Klik kanan input DNS. Sesuaikan angka pada lanjut dan latitude-nya. Lalu sama bagian E dan juga S. Lalu OK. Begitu pula pada titik terakhir, yaitu titik 4. Zoom terlebih dahulu. Dan dari ke titik 4, yaitu pada bagian pojok kiri bawah. Hanya di sini. Jika keempat titik sudah diberi poin, selanjutnya kita beralih ke peta yang satunya lagi dengan cara checklist peta yang belum dikasih titik, dan checklist dan sesuaikan georeferensi pada peta yang di checklist. Lalu zoom ke layar. Nah, cara yang tadi diulang yaitu memberi titik pada pojok kiri atas untuk titik pertama, sini, lalu pada titik kedua yaitu pojok kanan atas, sini, titik ketiga di bagian pojok kanan bawah, sini, dan titik keempat di bagian pojok kiri bawah. Setelah keduanya berhasil, lalu klik georeferencing dan update georeferencing. Setelah itu, nah, penampilan kedua peta yang udah di georeferencing menjadi satu, yaitu seperti ini. Sudah gabung. Lalu setelah selesai georeferencing, tahap selanjutnya yaitu digitasi. Langkah pertama yaitu kita ke katalog. Lalu siapkan file baru dengan cara add file, lokasi, sini, terus oke. Sini saya sudah siapkan file. Setelah itu, klik kanan, new, save file. Di sini saya mau mencontohkan untuk membuat poligon kebun. Atur koordinat sistem, pilih zona 49S, setelah itu oke. Saya juga akan mencontohkan untuk membuat poin berupa masjid. Dan juga sungai dengan polyline. Setelah itu start edit. Nah, untuk memunculkan grade filternya kita cari di sini dulu grade filter. Setelah itu kita cari desa jeruk sawit, zoom terus.
Jadi batas desa Jeruk Sawit itu berada di sini, dari garis hitam titik hitam ini ke sini, ke sini, sini ke sini sampai ke sini. Ini batasnya. Nah, di sini saya akan memberi polikon untuk kebun. Pertama kita ganti dulu warnanya, menyesuaikan. Ini kita klik bagian data filter, bagian kebun. Setelah itu kita cari kebun di bagian desa Jeruk Sawit. Langsung biar jelas pakai kebun, lalu buat dengan hati-hati menyesuaikan titik-titik yang ada. Nanti sampai ke titik dimulainya polikon. Setelah sampai di titik terakhir, kita klik kedua dan sudah terbentuk kebun, polikon kebun. Setelah itu saya akan contohkan sekali lagi untuk polikon kebun. Sebelah sini, seperti ini. Selanjutnya membuat poin untuk masjid. Kita cari masjid. Untuk masjid itu warnanya seperti ini. Kita tandai untuk poin masjid di sini, ini, dan juga di sini. Setelah itu kita ke polyline sungai. Saya akan mencontohkan pembuatan polyline sungai di bagian mendekati batas desa ini sampai ke tengah desa, seperti ini. Lakukan sampai batas sungai yang ada. Kedua, nah ini sudah jadi polyline sungai seperti ini. Nah, seperti ini jadinya polyline sungai. Untuk polyline jalan sungai musiman, pembuatannya sama, begitu juga dengan polikon untuk pemukiman, kebun, lahan kosong, dan juga sawah sama caranya. Ini saya, jadi setelah digitasi selesai, bentuknya akan seperti ini. Untuk garis hitam ini namanya batas desa, ini batas desa. Lalu area oranye ini namanya daerah pemukiman. Lalu untuk yang berwarna hijau muda ini perkebunan, ini, dan juga ini. Lalu untuk warna putih ini lahan kosong. Nah, sebagian besar area desa Sawit ini merupakan area sawah irigasi yang ditambahkan dengan arsiran ini, hijau arsiran. Lalu untuk poin-poin seperti ini namanya masjid, masjid, sekolah. Untuk yang kotak kecil ini namanya bangunan. Lalu ini jembatan, dan yang berwarna hijau ini, mohon maaf, biru ini namanya sungai. Di sini ada kantor kepala desa dan juga ada pemakaman. Nah, proses digitasi sudah selesai. Tahap selanjutnya yaitu layouting. Pada tahapan layouting pertama-tama yaitu klik layout view. Nah, setelah ini bisa klik file, back and setup print. Ini untuk mengatur ukuran kertas dan bentuk kertasnya mau landscape atau portrait. Di sini saya pakai ukuran A3. Lalu oke. Setelahnya bikin garis tepi untuk layout.
Nah, karena di sini warnanya masih kuning, itu bisa diubah. Caranya properties dan ubah color jadi no color. Setelah itu saya mau bikin kotak-kotak untuk komponen layout sendiri. Yang pertama ini kotak untuk judul. Nah, di sini saya beri logo untuk judul petanya. Setelah itu saya copy kotak-kotaknya untuk bagian lain. Di sini saya tulis judulnya, di mana judulnya peta administrasi jeruk sawit. Untuk ukuran hurufnya sebisa mungkin yang terlihat jelas, jadi agak besar. Setelah itu, di kotak ketiga diberi keterangan mengenai titik koordinat sistem. Komponen peta selanjutnya yaitu legenda. Caranya insert. Nanti langsung ke legenda. Ini diatur 2 kolom, ubah font. Lalu keterangan saya ganti dengan legenda. Lalu next sampai akhir. Selanjutnya seperti ini. Setelah itu, add data frame. Lalu sesuaikan dulu data frame pada kotak yang udah dibuat. Setelah itu add data. Ini masukkan administrasi yang udah di-download. Ini bisa disesuaikan skalanya biar lebih jelas. Lalu bagian new data frame diklik properties untuk mengatur desa jeruk sawit agar kelihatan. Lalu di OK. Nah, seperti ini jadinya. Terus selanjutnya saya mau bikin kotak lagi untuk identitas. Ganti warna dulu. Ini saya copy satu lagi untuk bikin sumbernya. Nah, ini saya tulis identitas. Setelah itu tambah salam. Setelah itu saya mau menambahkan scale bar. Maksudnya skala. Ini diatur dalam bentuk yang sama seperti petanya. Ini saya plafonnya. Nah, setelah itu disesuaikan aja dengan jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Setelah itu
ganti scalper. Nah, ini scalper bisa menyesuaikan yaitu kilometer, lalu di OK dan sesuaikan pada tempat yang tersedia. Selanjutnya ada sumber. Di sini saya mengatur kotaknya dulu. Nah, ini untuk sumbernya. Setelah itu di OK saja. Nah, nanti akan seperti ini. Ini saya agak gedein fontnya. Setelah itu di OK saja. Nah, ini karena kotaknya terlalu gede, mungkin bisa dikecilin. Setelah itu tambah arah mata angin. Saya tempatkan di pojok bagian tubuh peta. Yang terakhir ini menambahkan grid. Caranya insert properties di grid. Setelah itu di next saja. Nah, lalu atur bagian font biar kelihatan jelas nanti titik koordinatnya. Lalu centang bagian left and right. Oke. Nah, seperti ini layoutnya sudah selesai. Lalu diklik file. Untuk di download dalam bentuk JPG nanti bisa diklik file. Lalu export data dan download. Nah, ini karena sudah selesai seperti ini hasilnya. Pada tahap selanjutnya yaitu pembuatan satuan peta lahan. Nah, di sini yang pertama itu memasukkan file bahan untuk SPL, di mana meliputi administrasi desa, agri kebun, agri ladang, agri sawah, agri tanam campur, dan non agri alang, dan non agri semak belukar. Nah, setelah itu ini cara-caranya bisa diikuti aja lewat video saya. Jadi pembuatan SPL ini meliputi pembuatan peta penggunaan lahan, peta kemiringan lereng, dan juga peta jenis lahan. Karena prosesnya yang cukup banyak, mungkin bisa dilihat pada video saya.